Status kepegawaian guru honorer memasuki babak baru yang krusial. Kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026, status guru honorer atau non-ASN akan ditata ulang mulai tahun 2027. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap, terukur, dan tetap mengutamakan keberlangsungan layanan pendidikan di sekolah negeri. Penataan sistem memang diperlukan agar status dan tata kelola tenaga pendidik menjadi lebih jelas. Akan tetapi, proses transisinya harus berjalan adil dan tidak mengorbankan kualitas layanan pendidikan. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas, Komisi 10 DPR RI berkomitmen memperjuangkan profesi guru setara dengan profesi dokter, akuntan, dan insinyur. Percayalah ya, kami akan tetap memperjuangkan agar guru-guru tetap bisa mengabdi, terutama di wilayah-wilayah yang memang sangat membutuhkan guru-guru tersebut. Yang penting adalah justru bagaimana status dari guru-guru yang saat ini masih tidak jelas, itu diperjelas. Misalnya dari guru non-ASN, guru honorer menjadi ASN, menjadi minimal P3K atau bahkan PNS. Kami dalam RUU Sisdiknas mendatang ingin agar status guru ini diperjelas. Kalau perlu nanti di dalam proses rekrutmen kita lakukan satu penataan ulang, kemudian juga semacam restrukturisasi kewenangan agar ada mungkin single salary di semua daerah dan ada kepastian statusnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayati menilai, Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 pada dasarnya memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam memberikan gaji yang layak bagi guru honorer dan P3K paruh waktu. Namun, belum adanya kejelasan mengenai status para guru non-ASN tersebut akan menjadi kecemasan dan ketidakpastian tentang nasib serta masa depan guru honorer yang tersebar di berbagai pelosok daerah. Belum ada kepastian. Apakah mereka diberhentikan ataukah mereka akan kemudian bisa ditarik menjadi P3K yang bukan paruh waktu. Atau justru PNS. Karena ASN itu dalam Undang-Undang ASN kan ada dua. PNS dan P3K. Nah, ketika kita masih butuh guru, lalu mereka masih honorer dan mereka paruh waktu, ketika masih butuh, ya sebaiknya ini segera diangkat menjadi ASN. Entah itu P3K atau itu PNS. Di sisi lain, Komisi 2 DPR RI mendesak pemerintah segera menyusun peta jalan atau roadmap yang jelas agar proses transisi guru honorer menjadi ASN tidak menimbulkan masalah baru. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera menekankan pentingnya pemerintah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang jelas agar penataan pegawai tidak merugikan tenaga honorer, khususnya para guru yang telah lama mengabdi. Undang-Undang ASN 2023 tegas bahwa tidak ada lagi pekerjaan yang sifatnya tidak tetap dan honorer bagi mereka yang bekerja buat negara. Semuanya masuk ke dalam ASN, 2 pintu PNS ataupun P3K. Nah, kalau ada edaran Kementerian Dikdasmen tidak ada lagi guru honorer, betul-betul dibuat roadmap-nya bagaimana penyerapan guru honorer yang sekarang ada. Pemerintah harus memastikan kesiapan anggaran negara dengan berupaya melakukan proses penyerapan secara bertahap dalam rentang waktu 2 hingga 4 tahun, serta memaksimalkan proses audit data honorer agar proses pengangkatan atau peralihan status kepegawaian lebih terukur dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, belakangan ini saya memahami banyak kekhawatiran yang muncul terkait Surat Edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026.
Banyak yang bertanya, apakah guru non-ASN nanti tidak bisa lagi mengajar pada tahun 2027? Perlu saya tegaskan, tidak ada pernyataan dalam surat edaran tersebut yang menyatakan bahwa guru non-ASN berhenti mengajar pada tahun 2027 atau guru non-ASN tidak boleh mengajar di tahun 2027. Tidak ada sama sekali pernyataan itu. Pemerintah saat ini memang sedang melakukan penataan tenaga non-ASN secara bertahap sesuai amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 agar tata kelola kepegawaian ke depan lebih tertib dan berkelanjutan. Dalam proses penataan tersebut, muncul kekhawatiran di sejumlah daerah terkait penugasan guru non-ASN di sekolah negeri. Padahal sampai saat ini masih banyak sekolah yang membutuhkan dukungan ibu bapak guru non-ASN agar layanan pendidikan tetap berjalan dengan baik. Karena itu Kemendikbudristek terus berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait agar guru-guru yang masih aktif mengajar tetap dapat menjalankan tugasnya selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi ini maksudnya ya Bapak Ibu, dari proses itulah kemudian lahir surat edaran Mendikbudristek nomor 7 tahun 2026. Surat edaran ini memberikan kepastian dan landasan bagi pemerintah daerah agar guru non-ASN yang terdata di Dapodik sebelum tanggal 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar agar tetap dapat menjalankan tugasnya selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Jadi yang perlu ibu bapak semua pahami, yang sedang ditata oleh pemerintah adalah status kepegawaiannya, bukan menghentikan pengabdian para gurunya. Kemudian terkait kenapa ada batas waktu 31 Desember 2026, hal tersebut merupakan bagian dari masa transisi penataan tenaga non-ASN dan penyesuaian siklus administrasi kepegawaian pemerintah. Saat ini Kemendikbudristek bersama kementerian dan lembaga terkait juga terus memetakan kebutuhan guru dan merumuskan mekanisme pemenuhan guru untuk tahun-tahun mendatang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bapak Ibu guru adalah bagian penting dalam pendidikan di Indonesia. Pemerintah memahami pengabdian Bapak Ibu selama ini sangat berarti bagi peserta didik dan sekolah tentunya. Karena itu, setiap proses penataan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan pembelajaran dan kebutuhan guru di sekolah. Karena kami meyakini menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua tidak mungkin terwujud tanpa peran dan pengabdian para guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah daerah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pembengkakan belanja pegawai daerah akibat pengangkatan massal pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi aturan batas maksimal belanja pegawai di daerah sebesar 30% mulai tahun 2027. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengingatkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan terkait batas belanja pegawai daerah yang berdampak pada pembiayaan P3K, seiring meningkatnya tekanan fiskal di berbagai daerah. Perubahan skema transfer ke daerah dalam beberapa tahun terakhir dan kebijakan pengangkatan P3K dalam jumlah besar belum sepenuhnya diantisipasi saat pembahasan Undang-Undang HKPD. Tadi kan Pak Asko sebagai Dirjen Perimbangan Keuangan sudah menyampaikan bahwa Pak Purbaya minta waktu sampai dengan semester 1 tahun 2026 ini untuk melihat terkait dengan kondisi P3K dan juga kemampuan APBN kita kalau nanti misalnya anggaran untuk P3K ini ditarik ke pusat. Jadi ya tentu rapat berikutnya dengan Kementerian Keuangan kita pasti akan menyoroti terkait dengan hal ini karena tadi seperti Pak Ketua sampaikan sudah menjadi fokus dari pimpinan kami di Komisi 11. Sebelumnya, terhitung sejak akhir tahun 2023 hingga tahun 2024, pemerintah pusat telah melakukan pengangkatan sekitar 1,6 juta pegawai yang mayoritas merupakan P3K. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, tanggung jawab pembayaran P3K justru dialihkan sepenuhnya kepada Pemda. Komisi 11 DPR RI akan terus mengawal persoalan tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi P3K maupun soal beban fiskal pemerintah daerah.